Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rianto. Saya di sini akan membahas tentang Green School. Akhir-akhir ini sekolah hijau atau Green School ini sedang jadi trending topik di dunia maya atau dunia sosial media. Gagasan tentang sebuah sekolah yang mengusung kehidupan ala kampung di Indonesia itu ternyata mendapat dukungan penuh dari masyarakat internasional. Tercatat, ilusionis internasional David Copperfield dan desainer dunia Donna Karan dari New York berpartisipasi dalam program donasi sekolah untuk 205 muridnya berasal dari Indonesia dan bersekolah gratis. Akhirnya pada tahun 2008 berdirilah Sekolah Internasional Green School di atas lahan hutan 8 hektar di kawasan Sibang, Keraja, Bali. Memasuki kompleks sekolahan yang asri, hutan desa yang rimbun, dan pepohonan menyambut. Namun untuk sampai bangunan sekolah, seluruh murid harus melalui jembatan Minang yang melintas Sungai Ayun. Dinamakan jembatan Minang karena atap jembatan ini mengadaptasi atap rumah adat Minangkabau. Konstruksi jembatan ini seluruhnya terbuat dari bambu, jadi konstruksi itu full bambu. Daerah di sisi seberang jembatan Minang merupakan kawasan utama di sekolah. Di situ terdapat sawah milik sekolah di mana siswi dan guru sering menanam padi bersama. Namun, area belajar yang sesungguhnya baru ditemui setelah perjalanan melewati jalan setapak yang menanjak, yaitu kelas-kelas tanpa dinding ataupun kaca. Terlihat desain yang terbuka tersebut membuat para siswa yang sedang belajar merasakan desiran angin, serta mendengar suara-suara alam seperti burung, pepohonan bergesekan, dan aliran-aliran air di sungai. Sementara itu, di level tertinggi dari kawasan terdapat sebuah lapangan besar, sarana olahraga outdoor, dan sebuah gym. Terdapat pula sebuah bangunan dengan 3 level. Ini adalah bangunan utama sekolah yang berfungsi sebagai tempat administrasi, ruang guru, ruang kepala sekolah, serta ruang penunjang lain seperti galeri seni kriya anak, ruang komputer, dan lainnya. Di level bawah, kita bisa melihat pilar-pilar bambu menopang lantai-lantai di atas dalam susunan yang unik. Bila selama ini batang-batang bambu lekat dengan bangunan kotak dan sederhana, tidak demikian dengan bangunan Green School ini. Hampir semua bangunan yang ada di sini melengkung. There is no straight lines in nature. Jelas Marni, salah satu senior arsitek di PT Bambu yang terlibat. Sementara John Hardy percaya bentuk kotak dan garis yang terlalu tegas untuk mengurangi kreativitas yang dibutuhkan anak-anak selama belajar. Maka hasilnya adalah kelas-kelas berbentuk busur dengan bambu-bambu yang diikat secara melengkung seperti penopang utama bangunan. Bentang-bentang bambu itu kemudian disambung dengan rangkaian bambu lainnya membentuk atap dengan ilalang di atasnya. Hampir semua elemen bangunan Green School menggunakan material bambu, di antaranya tiang, rangka atap, tangga, lantai, dan lainnya. Bambu-bambu itu disambung dengan sistem pin dan baut. Namun tidak hanya konstruksi bangunan saja yang menggunakan bambu. Railing atau pagar pembatas hingga furniture pun seperti kursi dan meja dibuat dari bambu. Bambu merupakan tanaman yang mudah tumbuh. Hanya dalam jangka 4-5 tahun ketinggian bambu bisa mencapai 18 meter. Sementara pohon lain membutuhkan 25 tahun. Dengan demikian, termasuk material yang ramah lingkungan karena mudah dan cepat diperbaharui, kelas-kelas di Green School didesain sebagai bangunan dengan sistem yang terbuka. Artinya, angin dan cahaya matahari dapat masuk secara maksimal ke bangunan itu. Itu pun masih ditambah dengan sebuah skylight yang melingkar di puncak atap sebagai sumber pencahayaan alami di ruang-ruang bawahnya.
Fasilitas lain di sekolah ini adalah green warung, yaitu kantin. Kantin ini berletak di kebun di sekitar Green School. Green School memang sebuah sekolah dengan konsep kembali ke alam. Namun upaya untuk bersahabat dengan lingkungan tak hanya diterapkan pada konteks fisika bangunan, pilihan material atau membiarkan pohon di sekitarnya tumbuh. Utilitas bangunan seperti listrik pun direncanakan dengan sistem tersendiri, yaitu turbin yang digerakkan oleh air yang dinamakan vortex. Sedangkan penyedia air bersih berasal dari sungai yang berada sekitar 40 meter di bawah tanah yang masih di dalam kawasan Green School. Sistem pembuangan air dari kamar mandi juga dibuat berbeda. Setiap toilet, baik untuk laki-laki maupun perempuan, memiliki dua sistem pembuangan, yaitu buang air kecil kloset ditampung dan digunakan untuk menyiram bambu sebagai pupuk tanaman nantinya. Kawasan yang didesain tidak mencemari lingkungan ini diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang selalu berpikir green karena terbiasa dengan lingkungan yang asri. Kesimpulannya, berdasarkan analisis dengan menggunakan metode terukur, dapat disimpulkan bahwa bangunan Green School A Bamboo Campus merupakan bangunan yang direncanakan dan dirancang secara mendetail. Perencanaan konsep bangunan, penggunaan bahan material untuk struktur, interior, bahkan estetika yang sangat detail dan bersahabat dengan lingkungan memberikan dampak dan kesan yang baik dan nyaman di dalam penggunaan tiap ruang di area dalam kawasan. Peletakan ruang-ruang, fasilitas, dan desain bentuk bangunan yang menerapkan pola dan struktur biomorfik, mengikuti kontur lahan, dan memanfaatkan lingkungan semaksimalnya, namun tidak merusak atau menghilangkan keaslian yang telah ada. Itu membuat Green School sebagai kawasan yang meminimalisirkan dampak negatif bagi alam dan memaksimalkan fungsi lingkungan, namun terlihat modern dan kaya akan teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.